Banten merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar abad ke-16. Letaknya strategis membuat Banten menjadi pusat perdagangan dunia. Namun sayang, kejayaan Kesultanan Banten pun runtuh oleh politik Divide Ivimpide yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Pelabuhan Karangantu menjadi bukti kejayaan Banten yang kini terlupakan oleh zaman. Tidak jauh dari Pelabuhan Karangantu, Masjid Agung Banten yang terletak di Desa Banten Lama, Kasemen Serang, menjadi satu-satunya warisan yang masih lestari. Masjid dengan menara 24 meter menjadi bukti ada proses harmonisasi budaya dan agama Islam. Menara yang berbentuk mercusuar ini adalah karya seorang mualaf Hendrik Lucas Cardil. Cardil adalah arsitek asal Belanda yang sempat membelot pada Kesultanan Banten. Dulu, menara ini bukan hanya tempat untuk mengumandangkan azan, tapi juga untuk mengawasi di perairan setempat. Kini, Masjid Agung Banten bukan hanya rumah ibadah, tapi juga menjadi destinasi wisata rohani. Tiap hari penziarah dari berbagai daerah datang, memanjatkan doa para sultan dan kerabat yang dimakamkan di sini. Tujuan utama mereka, makam Sultan Hasanuddin. Sultan pertama Banten ini adalah putra pertama Sunan Gunung Jati yang tak lain adalah seorang wali Songo. Pada masa kepemimpinannya, Banten menjadi pusat penyebaran agama Islam keturunan Sultan Hasanuddin. Kini sudah mencapai belasan generasi. Beberapa keturunannya hidup di sekitar Masjid Agung Banten. Keberadaan Masjid Agung Banten terkait erat dengan sejarah Kesultanan Banten. Masjid ini juga dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi dan dirancang oleh arsitek Tionghoa dan Belanda. Ciri khas dari Masjid Agung Banten adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Tiongkok yang merupakan karya arsitek Tionghoa yang bernama Jack Banjut. Di dalam Masjid Agung Banten terdapat kompleks makam Sultan-Sultan Banten beserta keluarganya. Provinsi Banten ini pun memiliki salah satu suku yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya. Suku ini bernama Suku Baduy. Suku Baduy. Baduy juga dikenal dengan Orang Kanekes. Orang Kanekes merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Populasi Orang Kanekes ini diperkirakan 26.000 orang. Dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Tercemar ku dunia modern terkontaminasi jeung luar, eta tujuan anak lamun teu menang sekolah eta supaya adatna eta utuh gitu. Karena lamun geus sekolah cara ligana kieu pasti ngejarna kan secara ekonomi anu leuwih tinggi gitu, leuwih loba lah gitu, yang ngadapatkeun harta anu leuwih loba. Pasti eta lamun geus sekolah mah kan pasti loba nu bergontok jeung aturan adat, jadi pasti eta ngerubah adat gitu alasanana. Mata pencaharian masyarakat Baduy adalah bertani dan menjual buah-buahan yang mereka dapatkan dari hutan. Hasil pertanian yang berupa beras biasanya mereka simpan di lumbung padinya yang ada di setiap desa.
Berbeda halnya dengan suku Baduy dalam. Baduy luar menggunakan busana berwarna hitam. Bukan hanya warna busananya saja, namun desain busananya pun berbeda, yaitu menyerupai gamis panjang, namun terdapat belahan di bagian depan. Selain itu, busana dari suku Baduy luar juga terlihat lebih modern, yaitu terdapat kancing di tengah, memiliki kantong, dan juga harus menggunakan benang kapas murni. Ciri khas orang Baduy dalam adalah pakaiannya berwarna putih, alami dan biru tua serta memakai ikat kepala putih. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing. Mereka juga tidak beralas kaki. Bagi masyarakat Baduy, kain tenun sangat dekat dengan kehidupan, khususnya dalam lingkungan keluarga Baduy. Aktivitas menenun sepintas memang tampak sebagai kegiatan sambilan, yang seolah-olah hanya merupakan aktivitas pengisi waktu luang bagi kaum perempuan Baduy. Kekhasan tenun Baduy adalah bahannya yang agak kasar dan warnanya cenderung dominan. Bintik-bintik kapas dari proses pemintalan tradisional telah menghasilkan tekstur khas tenun Baduy. Pertama bangga sih karena salah satu suku di Indonesia ada yang melestarikan seperti budaya-budaya kayak gini kan. Ini kan istilahnya kita back to nature. Kita juga lagi di zaman budaya milenial ini datang ke sini kaget karena kan ada anak-anak milenial yang biasanya main handphone dan sebagainya tapi mereka tidak. Itu yang saya refleksikan dari pertama ya etnik lah ya. Jadi ini saya pertama kali datang ke sini ke Baduy. Jadi kesannya itu ya etnik, kesederhanaan, alam, jadi keseimbangan alam antara manusia gitu. Untuk pemerintah sih buat saya lebih sering diperhatikan ya, karena kan meskipun ini bisa dibilang tradisional tapi kan ini juga salah satu bentuk harta dari Indonesia sendiri yang punya banyak suku. Mungkin buang sampah lah ya pada tempatnya, tetap jaga juga adat istiadat di sini. Dan jangan lupa beli oleh-oleh dari sini ya, supaya hidup juga ekonomis. Nama saya Rahma, nama saya Ita, nama saya Mala. Saya Fikri, terus ada Dimas, ada Agus. Kami dari Tangerang. Mungkin beda sama yang dulu ya, karena dulu nggak kayak gini, tapi sekarang udah lebih terawat, ya, lebih terawat dan ditata gitu. Kalau pendapat saya pribadi, yang baru pertama saya kali kesini ya, saya kan bukan penduduk asli dari sini, saya dari seberang, itu dari Lampung. Ngelihat bangunan yang menurut saya cukup unik gitu, karena di Indonesia yang bentuknya seperti ini baru di sini saya lihatnya gitu. Situs bersejarah juga, terus lebih bagus dan udah beda banget sama zaman dulu. Masjidnya adem sih, maksudnya karena tempatnya bersih gitu, terus teratur, nyaman gitu. Orang-orangnya juga nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu kan. Terus tempatnya teratur, tempat dari mulai masuk sampai banyak tempat neduhnya gitu, adem. Terus untuk tempat benar-benar tempat ibadah yang nyaman lah, untuk istilahnya benar-benar kerasa untuk dekat sama Yang Maha Kuasa gitu.